Hindari jalan berlubang, 2 motor terlibat laka adu banteng. Edarkan puluhan butir pil trek, pemuda asal Singojuru dibekuk polisi. 2 tabung gas melon milik tukang bakso raib digondol maling. Melerai cekcok rekannya malah disiram air panas. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, 2 pemotor terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Raya Pesanggaran jurusan Lampon pada Selasa malam. Diduga kedua pengendara sama-sama menghindari jalan berlubang sebelum akhirnya bertabrakan di jalur tersebut. 1 orang dilaporkan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pemirsa, beginilah kondisi 2 motor yang diamankan unit Lantas Polsek Gambiran setelah terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Raya Pesanggaran jurusan Lampon, Kecamatan Pesanggaran pada Selasa tengah malam, di mana kondisi dek depan motor Honda Vario berwarna putih hancur dan kondisi depan Honda Astrea warna hijau hampir mengalami nasib yang sama. Kerasnya benturan membuat kedua pengendara yakni Indra Irawan serta Sudarman yang diketahui merupakan warga desa Pesanggaran mengalami luka yang cukup serius, sehingga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Geraha Medika Gambiran. Sayangnya, Sudarman sang pengendara Honda Astrea Grand nyawanya tidak dapat diselamatkan saat mendapatkan perawatan dari tim medis. Kecelakaan yang menewaskan 1 orang ini berawal ketika kedua korban sedang melintas di jalur tersebut. Namun, sesaat sebelum bertabrakan, kedua pengendara yang diketahui melaju dari arah berlawanan diduga berusaha menghindari jalan berlubang. Karena kekurang hati-hatian saat berkendara, akhirnya mereka bertubrukan tepat di tengah jalan, hingga membuat keduanya terpental dan menghantam bibir aspal. Untuk kejadian laka lantas antara sepeda motor dengan sepeda motor dari Selasa jam 23, jadi jam 23 setelah 2 kendaraan Vario dengan Astrea Grand berakibat meninggal dunia pada pengendara SPM Astrea di Rumah Sakit Geraha Medika. Untuk pengendara SPM Vario mengalami luka patah kaki. Nah, untuk kronologi kejadiannya karena sama-sama menghindari lubang, jadi karena kondisi jalan yang berlubang, jadi di samping kanan dan samping kiri titik kubur itu ada lubang, jadi yang dari utara menghindari lubang, yang dari selatan juga menghindari lubang, sehingga bertabrakan jadi adu banteng gitu Pak. Jadi dirujuk ke Rumah Sakit Geraha Medika Yosemulyo untuk penanganan lebih lanjut, mengalami patah tulang. Selain faktor kekurang hati-hatian kedua pengendara saat menghindari jalan berlubang, di lokasi kecelakaan juga tidak ada lampu penerangan jalan. Untuk itu, pihak kepolisian menghimbau bagi pengendara yang melintas untuk lebih hati-hati ketika melintas di jalur tersebut, terutama saat berkendara di malam hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kedapatan sedang mengedarkan pil trek di wilayah Kecamatan Singojuru. Seorang pemuda dibekuk aparat kepolisian pada Rabu dini hari. Pelaku dibekuk saat sedang melakukan transaksi dengan calon pembelinya, beserta barang bukti puluhan pil trek serta sejumlah uang. Pemirsa, BAS 21 tahun hanya bisa pasrah saat digelandang unit reskrim Polsek Singojuru menuju ruang penyidikan. Pemuda asal desa Singojuru, Kecamatan Singojuru tersebut diamankan polisi lantaran nekat mengedarkan pil koplo jenis trek dalam kurun waktu 3 bulan belakangan ini. BAS sendiri ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat terkait maraknya peredaran pil trek di kalangan pemuda di wilayah hukum Polsek Singojuru. Benar saja saat dilakukan pengintaian, polisi berhasil mengamankan AS
saat hendak melakukan transaksi dengan calon pembeli. Di hadapan penyidik, BAS mengaku barang bukti berupa 16 butir pil trek terbungkus di dalam 2 klip plastik yang tersimpan di saku celana saat dilakukan penangkapan. Dugaan itu juga diperkuat lewat pengakuan saksi yang merupakan salah satu pembelinya, di mana saksi tersebut mengaku telah membeli pil koplo dari BAS dengan harga Rp60.000. Dirinya mengaku telah meminumnya sebanyak 4 butir. Selain itu, BAS juga mengaku telah menjual 20 butir pil trek yang terbungkus ke dalam 2 klip plastik kecil kepada saksi tersebut. Pelaku sendiri mengaku mendapatkan pil trek untuk dijual kembali dari seseorang yang sudah diketahui identitasnya dan saat ini masih diburu polisi. Selain mengamankan pelaku beserta barang bukti pil trek dan sejumlah uang, polisi juga mengamankan 1 unit telepon genggam milik pelaku yang digunakan sebagai alat bertransaksi. Nah, kami sampai di Polsek Singojuru, kami interogasi, jadi pemeriksaan, masih terdapat barang-barang yang ada di rumah. Selanjutnya kami bersama anggota melakukan penggeledahan di dalam kamarnya. Si tersangka telah kedapatan 60 biji pil trek yang ada di kamar, dengan uangnya juga Rp60.000. Itulah tadi tersangka ini sudah mengaku atas perbuatan telah beli pil trek itu kepada masyarakat. Jadi barang bukti yang telah diamankan sebanyak 76 butir pil trek, uang tunai sebesar Rp60.000, 1 buah AP merek Wigme warna hitam. Saat ini kami sudah amankan di Polsek Singojuru. Dia juga tersangka telah mengakui kurang lebih 3 bulan menjual belikan barang tersebut, uang haram ini, karena yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan surat izin kesehatan. BAS sendiri yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian dijerat dengan pasal 196 subpasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tersangka pun kini hanya bisa pasrah dan menyesali perbuatannya di balik jeruji Mapolsek Singojuru. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ditinggal melayani pesanan pelanggannya, 2 buah tabung gas melon milik pedagang bakso asal Kecamatan Glenmore, Raib digondol maling. Pelaku terbilang nekat selain dilakukan di saat kondisi ramai orang. Terduga pelaku yang sempat terlihat menenteng gas melon oleh korban beraksi saat di siang bolong. Pemirsa, nasib apes tengah menimpa Nyoman Ari, pedagang bakso asal Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore di pertengahan bulan Januari ini. Lantaran 2 tabung gas untuk berdagang bakso, Raib digondol maling. Raibnya tabung gas milik Nyoman diduga saat dirinya sedang melayani beberapa porsi pesanan pelanggannya. Diduga sang pencuri tahu jika Nyoman sedang lengah hingga tidak begitu fokus dengan keadaan sekitarnya. Hilangnya kedua tabung gas baru diketahui sang istri saat hendak menyalakan kompor. Sang istri kaget karena sudah tidak mendapatkan lagi tabung gas cadangan miliknya. Sempat bertanya ke Nyoman, namun Nyoman pun juga tidak mengetahui akan hal itu. Barulah mereka sadar jika warung bakso miliknya telah disatroni pencuri. Aksi pelaku terbilang nekat. Selain dilakukan saat ramai orang, aksi tersebut dilakukan pada siang bolong. Dan Nyoman sempat melihat seseorang menenteng tabung gas, namun tidak terlalu menaruh curiga kepada orang tersebut. Ya, tadi kan pagi habis masak, jualan, untuk persiapan jualan, kemudian ditinggal masuk sebentar untuk ngambil barang-barang yang sudah dikorai itu, piring-piring. Ternyata setelah kembali ke depan, mau ke warungnya itu, diketahui LPG itu sudah nggak ada di tempatnya. Biasanya ditaruh di sini, untuk masaknya di depan, sekitar jam 10. Keadaan warung ada orang, cuma nggak perhatian.
ada dua orang di luar, nggak tahu, nggak ada yang perhatian. Juga dia datangnya juga nggak tahu yang ngambil itu. Tahu-tahu bawa sepeda motor langsung keluar membawa LPG gitu loh. Oh, berarti ada yang tahu, orang bawa LPG ada yang tahu? Saya tahu, tahu. bawa LPG, tapi nggak nyangkol LPG-nya sini yang diambil gitu loh. Soalnya kan sering ke ATM itu kan bawa LPG, orang-orang mau belanja itu masih ke ATM dulu. Lantaran jumlah kerugian terbilang sedikit, Nyoman urung untuk melaporkan peristiwa pencurian yang menimpa dirinya ke pihak kepolisian. Nyoman sudah mengikhlaskan tabung gas miliknya yang sudah digondol pencuri. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berniat melerai cekcok antara ibu angkat dengan temannya sendiri, seorang pria asal Kelurahan Singonegaran, Banyuwangi, malah disiram air panas oleh temannya tersebut. Hingga korban merintih kesakitan, korban pun menderita luka melepuh yang cukup serius pada bagian kepala hingga punggungnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, inilah Asbullah alias Kabul, warga desa Kedalaman, Kecamatan Rogo Jampi, pelaku penyiraman air panas kepada rekannya sendiri pada Jumat minggu lalu. Pelaku tidak berkutik saat digelandang unit reskrim Polsek Banyuwangi Kota untuk mempertanggungjawabkan tindakan penganiayaan yang telah ia lakukan. Di hadapan penyidik, Asbullah mengaku menyiram ATW yang tak lain adalah rekannya sendiri di sebuah warung kopi milik ibu angkat korban. Asbullah diduga naik darah lantaran tidak terima dilerai oleh korban saat terlibat cekcok dengan ibu angkatnya. Korban yang saat itu hendak menanyakan ihwal cekcok tersebut malah dibalas dengan siraman air panas oleh pelaku. Spontan, korban pun langsung berteriak meminta tolong. Usai menyiram air panas tepat pada bagian belakang tubuh korban, pelaku langsung melarikan diri. Akibat siraman air panas tersebut, ATW menderita luka melepuh cukup serius pada bagian kepala, leher, hingga punggung bagian belakang. Merasa tidak terima dengan perlakuan pelaku, korban pun langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah menerima laporan dari korban, polisi langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan berhasil mengamankan pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Jadi perlu saya jelaskan, perkara penganiayaan dengan air panas ini diawali dari cekcok antara ibu angkat korban dengan tersangka A. Dari cekcok itu korban berusaha mendekat ke tersangka A, kemudian tersangka A merasa tersinggung dan emosi mengambil air panas karena di situ dia berjualan mie ayam, ada air panas diambil pakai gayung disiramkan ke kepala korban. Pemicunya karena ada cekcok antara ibu angkat korban dengan tersangka A. Antara ibu angkat korban dengan tersangka A itu tidak ada hubungan keluarga, cuma itu berjualan bersebelahan. Jadi tersangka A berjualan mie ayam, untuk ibu angkat korban berjualan minumannya. TKP di wilayah Kelurahan Singoturunan, Kecamatan Banyuwangi. Untuk sementara, barang bukti apa saja yang diamankan? Barang bukti yang kita amankan berupa satu gayung warna hijau yang digunakan untuk mengambil air panas, yang kedua panci besar yang biasa digunakan oleh tersangka untuk berjualan mie ayam. Kita setelah kejadian hari Jumat 14 Januari 2022 sekitar jam 20.30, setelah itu korban melapor ke Polsek Kota Banyuwangi. Selanjutnya untuk tersangka A kita lakukan pencarian dan dapat kita lakukan penangkapan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 di wilayah Kecamatan Rogo Jampi.
Pelaku kini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian dan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang berakibat luka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kini Asbullah hanya bisa pasrah dan menerima konsekuensi atas perbuatan yang telah ia lakukan di balik sel jeruji Mapolsek Banyuwangi Kota. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.